Halo, apa kabar semua? Sudah lama tidak bertemu ya, dan saya tidak sharing di channel ini. Oke, sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman saya yang sedang istirahat di pabrik. Ya, selamat menikmati istirahat, ya, lunch, dan juga bisa menikmati firman Tuhan ya. Oke, semoga semua eh, dimanapun ya terus bertumbuh, ya terus makin mengalami bagaimana luar biasanya Tuhan kita ya, sangat ajaib. Kita bisa betul mengalami apa yang dikatakan, terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi apapun juga badai yang ada di dunia ini ya. Oke, nah hari ini saya mau sharing satu topik yang sangat penting ya, sangat penting ya. Saya beri judul Rahasia Hidup Berkemenangan. Ya, baik, teman-teman, saya mengamati ya, ini pengamatan saya pribadi. Banyak anak-anak Tuhan, ya, mereka sungguh beriman ya, akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka sungguh beriman. Ya. Nah, namun setelah itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka seperti kembali hidup dengan kekuatannya sendiri. Ya, hidup dengan jalannya sendiri, ya teman-teman. Nah, mari kita baca ya, apa sih yang seharusnya gitu. Ya. Apa yang seharusnya kita anak-anak Tuhan ya, di dalam sehari-hari bagaimana kita hidup. Nah, saya ingin kita mendengar dari Roma 1 ayat 16 ya. Dikatakan demikian. 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang saya maksud. Kita beriman bahwa di dalam Tuhan Yesus saya sudah ditebus segala dosa-dosa saya, dan saya memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Ya. Tapi ayat ini memberikan satu hal yang jauh, ya, tidak cukup hanya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup oleh iman itu dikatakan adalah gaya hidup orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Setiap hari, setiap saat. Dan kalau kita baca dalam satu ayat bagian yang lain di dalam kitab Roma ya, saya ingat. Di situ juga dikatakan, apapun ya, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Luar biasa teman-teman. Jadi gaya hidup oleh iman itu bukan pilihan.
Kalau kita mau mengalami hidup berkemenangan, maka gaya hidup kita adalah hidup oleh iman. Mengenai apapun, dalam perkara apapun, kapanpun, kalau kita hidup oleh iman, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak hanya kita mengalami keselamatan, kehidupan yang kekal nanti di surga, tapi selama kita hidup di dunia, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, rahasia ini juga jelas sekali di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, kita semua lahir dari Allah. Orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lahir dari Allah. Nah, dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oke, itu yang pertama. Tapi selanjutnya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi ada dua hal, lahir dari Allah dan kemudian hidup oleh iman. Itu jaminan untuk mengalahkan dunia. Jadi tidak heran kalau kita pernah mengalami atau kita melihat saudara-saudara kita yang kurang di dalam pengalamannya hidup berkemenangan. Mereka biasa-biasa saja, ya seringkali mengalami jalan buntu, ya. Ada pressure yang besar, ya. Bahkan mungkin ada kekhawatiran yang menghantui, ya, ketakutan, ya. Ada kehilangan damai sejahtera, ya. Dan banyak masalah yang begitu menguasai, ya, sehingga sepertinya tidak bisa bangkit kalau tidak masalah itu, ya, betul-betul lewat gitu, ya. Tapi selama masalah itu ada, hidup begitu tertekan. Nah, apa yang menjadi penyebab? Saya percaya penyebabnya, rahasianya adalah di sini. Ya, rahasianya adalah kita sering tidak hidup oleh iman dalam segala hal. Hanya hal-hal tertentu kita hidup oleh iman. Padahal, ya, untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan segala serangan si jahat, untuk kita bisa melewati semua itu dengan satu kebaikan, mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jelas sekali, hanya dengan hidup oleh iman. Itu yang harus menjadi gaya hidup kita, ya teman-teman. Nah, memang hidup oleh iman itu paling sulit. Menurut saya, yang paling sulit di dalam hidup ini buat anak-anak Tuhan adalah hidup oleh iman. Karena kita memang sudah terbiasa merespon segala sesuatu bukan dengan kepercayaan kepada Tuhan, bukan dengan iman, tapi dengan pengalaman kita, ya, dengan apa yang dikatakan orang, ya, dengan hal-hal yang cepat, mudah, ya. Kita ingin yang penting masalah itu beres, ya, dengan berbagai cara, ya, dan memang itu yang paling mudah. Dan yang paling sulit adalah hidup oleh iman. Padahal teman-teman,
Kita tahu bahwa satu-satunya kemenangan mengalahkan si jahat, mengalahkan dunia ini, mengalami rencana Tuhan dalam hidup kita, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan, mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja, mengalami bagaimana kita sungguh memberkati, sungguh diberkati dan memberkati. Dan orang melihat ada hal yang benar-benar tidak masuk akal terjadi dalam hidup kita. Padahal itu semua itulah yang disediakan Tuhan. Bukan jalan asal solusi yang biasa-biasa, teman-teman. Tapi satu jalan yang membawa kita naik. Yang benar-benar membuat kita mengalami satu sukacita. Itu adalah lewat hidup oleh iman. Nah, satu kali Tuhan Yesus mengatakan juga dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini teman-teman. Jadi hidup oleh iman itu, kita tuh bukan hidup karena kita mengandalkan atau percaya akan satu perkiraan kita gitu. Atau kekuatan siapapun. Kita bukan beriman kepada sesuatu di luar Allah dan di luar Tuhan Yesus. Hidup oleh iman itu hanya karena kita percaya kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus. Itulah yang disebut hidup oleh iman buat kita. Karena bisa saja teman-teman, saya percaya, saya meyakinkan diri saya dengan pengalaman saya, dengan statistik yang ada, saya yakinkan diri saya percaya. Bisa teman-teman. Tapi bukan itu. Sekali lagi, hidup oleh iman adalah hidup yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya dikatakan jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Nah, teman-teman, seringkali juga kita melihat hidup oleh iman itu begitu sepertinya biasa-biasa saja gitu. Kita sebut saya beriman. Ya, saya percaya. Kamu percaya? Saya percaya. Kamu percaya Tuhan penuh kuasa? Saya percaya. Dan itu mudah sekali diucapkan. Nah, tapi teman-teman, hidup oleh iman itu harus ditandai dengan kita lepas dari kegelisahan. Kalau kita masih gelisah, kita masih takut, masih khawatir pada waktu tertentu kita ketika menghadapi satu masalah. Kalau kita khawatir, kalau kita gentar, gelisah, takut. Walaupun kita sudah berdoa, walaupun saya sudah mengklaim, saya sudah memegang firman Tuhan, janji Tuhan. Namun kalau kita gelisah, kalau kita masih khawatir, masih takut, dan kita tidak memiliki damai sejahtera, itu tandanya saya sedang tidak hidup oleh iman. Tapi berapa kali kita anggap ini hal yang biasa gitu. Kita anggap hal yang biasa. Kita bilang kita hidup oleh iman, tetapi dalam hati kita ada banyak
kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan. Dan yang paling jelas lagi ya, di dalam Filipi 4 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi damai sejahtera itu haruslah menjadi tanda orang yang hidup oleh iman. Seperti apapun, masalah sebesar apapun teman-teman, kalau saya tidak sedang dalam damai sejahtera Tuhan, ketahuilah, sesuai dengan firman Tuhan, saya sedang tidak hidup oleh iman. Yang kedua, dikatakan mengucap syukur, ya, dikatakan di situ dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Itu juga satu tanda orang yang hidup oleh iman. Kok kita sedang mengalami masalah, ya, atau kita sedang memikirkan sesuatu yang kelihatannya sepertinya sudah buntu, kita sudah anggap itu sebagai nasib, ya, sudah tidak bisa diubah apa-apa. Saya melihat itu seperti satu tembok yang memang sudah begitu. Ya. Saya terima itu sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah. Ya. Dan ketika kita tidak bisa mengucap syukur, itu juga merupakan tanda bahwa saya sedang tidak hidup oleh iman. Masalah apapun teman-teman, kita harus ingat ini langkah yang paling sederhana. Menurut saya awal untuk hidup oleh iman. Sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan takut. Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Lalu dikatakan lagi, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Nah, itu adalah langkah atau satu hal yang harus kita alami. Kalau kita bilang kita hidup oleh iman, maka kita harus mengalami damai sejahtera. Kita sungguh bebas dari gelisah, takut, khawatir. Ya. Tapi kita mengalami damai sejahtera, mengucap syukur, ada sukacita. Ya. Itu tandanya kita hidup oleh iman. Jadi jangan kita anggap ringan. Ya. Ketika kita menghadapi sesuatu, ya, masalah yang kita anggap seperti gunung, ya, satu yang berat, ya, apapun juga itu dalam segala hal, ya. Kalau kita hidup oleh iman, maka kita akan bisa mengucap syukur dan kita mengalami damai sejahtera. Dan tahu teman-teman, ketika iman seperti itu, ya, yang kita sungguh pegang karena kita percaya kepada jalan yang Tuhan berikan. Iman seperti itu tidak mungkin gagal. Satu kali Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, ya, pindah, ya, tercampak, maka dia akan tercampak. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu percaya dan tidak bimbang. Teman-teman, percaya dan tidak bimbang itu harus berbarengan dengan damai sejahtera. Harus berbarengan dengan satu pengucapan syukur dari dalam hati. Damai sejahtera. Seolah-olah masalah itu tuh tidak benar-benar seperti tidak ada masalah, teman-teman. Seperti sudah selesai gitu. Itulah iman.
Seperti kita lupa gitu itu ada masalah. Ya. Karena tidak ada tekanan sama sekali. Yang kita alami adalah damai sejahtera. Iman seperti ini adalah iman yang tidak ada kebimbangan dan kuasanya luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Apa saja masalah, apa saja yang merintangi, ya, apa saja yang berasal dari serangan si jahat, ya, apa saja ya, segala sakit, penyakit, segala masalah teman-teman, ya, segala persoalan ekonomi, persoalan apa di dalam keluarga, relasi di dalam keluarga dengan siapapun, ya, di dalam pekerjaan, ya, apa saja, segala hal. Ya. Janganlah hendaknya khawatir, kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu berkata kepada gunung ini tercampaklah, maka dia akan tercampak, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang hidup oleh iman, orang yang percaya. Jadi luar biasa sekali. Baik, mungkin itu saja. Terakhir saya ingin mengingatkan lagi, ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Kalau kita hidup oleh iman, ya, seperti tadi, ya, ada damai sejahtera, mengucap syukur, ya, tidak khawatir, tidak takut. Hati kita tidak gelisah, tidak gentar, tapi dikuasai oleh ucapan syukur, damai sejahtera. Ya, maka kita akan terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi segala badai masalah. Ya, karena kuasa Tuhan sendiri. Ya, karena pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengambil alih semuanya. Dan kita tinggal menyaksikan dan mengalami dan memuji-muji namanya. Oleh karena luar biasa, kita kagum akan kasihnya, akan kuasanya, akan kasih setianya. Oke ya teman-teman, marilah kita hidup oleh iman, karena itulah rahasia hidup yang berkemenangan. Oke, sampai ketemu lagi ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.